Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa berkelimpahan dalam kehidupan kita. Spiritual Journal kali ini saya beri judul Allahku Nomor 1, akan membahas salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama di Kitab Kejadian. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kami dan memiliki rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari salah satu tokoh Kitab Kejadian. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suatu hari saya mengantar anak ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Ketika lampu merah, saya berhenti di belakang garis putih sesuai dengan aturan lalu lintas. Di belakang saya ada minibus yaitu Kopaja. Nah, sopirnya itu membunyikan klaksonnya dan meneriaki saya, menyuruh saya untuk jalan terus. Karena mobil dari arah lain sudah tidak ada yang lewat lagi. Akhirnya sopir Kopaja ini berhasil melewati saya karena kendaraan lain sudah jalan walaupun lampu masih merah. Sang sopir memaki-maki saya. Saya heran karena saya merasa sudah menaati aturan lalu lintas. Kok malah saya yang diomeli? Dia yang salah malah memaki-maki saya. Ya, begitulah kehidupan di jalan raya. Ketika kita mematuhi aturan lalu lintas, malah terlihat aneh oleh orang-orang yang terlalu sering melanggar aturan lalu lintas. Di Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9-22 mengisahkan seseorang yang hidupnya berbeda dengan orang sezamannya karena dia orang yang taat pada Allah. Siapakah dia? Mari kita membaca dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 6 ayat 9 dan 10 ini memberitahukan kepada kita tentang sosok Nuh yang adalah orang yang sangat berbeda dengan orang sezamannya karena dia seorang yang benar dan tidak bercela. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidup bergaul dengan Allah dapat dipastikan ia adalah orang benar dan pasti memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang di sekitarnya. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Jadi bagaimana sebenarnya kehidupan manusia zaman Nuh saat itu? Mari kita membaca ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat-ayat ini memberitahu pada kita bahwa Allah berfirman pada Nuh, memberitahu kondisi bumi yang penuh dengan kekerasan dan manusia menjalankan hidup yang rusak. Apa yang Allah perbuat ketika melihat bumi yang rusak ini? Mari kita lanjutkan membaca ayat 13 dan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat-ayat ini memberitahukan bahwa Allah akan mengakhiri segala hidup makhluk. Allah akan memusnahkan segala yang bernyawa dengan cara mendatangkan air bah agar segala makhluk di bumi binasa. Apa perintah Allah pada Nuh? Ayat 14 menjelaskan bahwa Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus dibuat berpetak-petak dan harus ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Mari kita lanjut membaca ayat 15 dan 16. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Allah sendiri yang menentukan rancangan bahtera yang harus dibuat oleh Nuh. Lanjut di ayat ke-18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat ini memberitahu perihal perjanjian Allah dengan Nuh dan keluarganya, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Nuh dan keluarganya tidak masuk dalam penghukuman Allah. Nuh merupakan orang yang mendapat kasih karunia dari Allah karena Nuh berani tampil beda di zamannya. Nuh memiliki integritas dan hidup benar di hadapan Allah. Mari kita lanjutkan membaca ayat 19 sampai dengan ayat 21. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nuh mendapat tugas lagi untuk melakukan misi Allah, yaitu memusnahkan bumi yang sudah rusak. Nuh harus membawa serta segala jenis makhluk yang hidup, baik di udara, di darat, binatang melata. Haruslah dibawa serta dalam bahtera menurut jenisnya, jantan dan betina, agar terpelihara hidupnya. Nuh juga harus menyiapkan segala makanan jenis hewan itu. Juga makanan untuk keluarganya harus disiapkan. Terbayangkah saudara bagaimana tugas Nuh dan keluarganya saat itu? Belum lagi tantangan yang harus ia hadapi ketika Nuh sekeluarga harus menjalankan perintah Allah untuk membuat bahtera itu. Yang pertama,
Nuh dan keluarganya harus mencari sendiri kayu gofir sebagai bahan bahtera dan mereka bahu-membahu kerjasama untuk menyelesaikan bahtera yang sangat besar itu. Kedua, belum lagi ketika mereka harus menghadapi omongan para tetangga. Saya selalu membayangkan di bagian ini, bisa jadi para tetangga mencibir, mengolok-olok Nuh sekeluarga karena membangun bahtera yang jauh dari laut. Ketiga, bisa jadi Nuh sekeluarga dianggap gila karena tidak ada angin dan hujan tiba-tiba membuat bahtera yang sangat besar. Apalagi keluarga mereka cuma berjumlah 8 orang, tentu tidak sebanding dengan ukuran bahtera yang dibuat. Yang keempat, belum lagi ketika Nuh dan keluarganya harus memasukkan semua jenis binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina ke dalam bahtera. Pasti Nuh dianggap tidak waras karena harus tinggal bersama semua binatang itu. Walau menghadapi tantangan, namun Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang Allah perintahkan. Hal ini dapat kita baca di ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, kita dapat belajar dari Nuh bagaimana ia menempatkan Allah yang nomor 1 dalam hidupnya. Nuh tidak peduli dengan omongan orang di sekitar. Nuh hanya fokus untuk melakukan perintah Allah dengan benar. Dan Nuh hanya mau taat dan percaya pada Allah. Nuh seorang yang berani tampil beda di antara orang sejamannya, walau dia harus menerima perlakuan yang kurang menyenangkan. Sudahkah kita menomorsatukan Allah dalam hidup kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat menempatkan Allah yang paling utama dalam kehidupan kita. Amin.